Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton SHMH Sinau Hukum Melek Hukum, kembali lagi kita mempelajari KUHP baru, dan saat ini kita pada video yang ke-41. Video yang ke-41 kita membahas pasal 86 KUHP baru. Pasal 86 KUHP baru berbunyi, pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat 1 huruf A dapat berupa (2) hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu. Jadi pencabutan hak ini berupa A itu memegang jabatan publik. Wah, banyak jabatan publik ya, bisa jadi kepala daerah, bisa jadi juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat, atau jabatan tertentu berarti bisa BUMN, BUMD, itu jabatan tertentu salah satunya contoh. Atau mungkin juga ad hoc itu, yang misalnya komisi-komisi itu kan termasuk jabatan tertentu. Jadi kalau itu merupakan kalau memang nanti dijatuhi pidana tambahan, itu bisa dilakukan pencabutan. B. Hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi kalau melanggar tindak pidana tertentu yang sesuai ini nanti saya jelaskan, maka hak menjadi TNI dan menjadi Polri tidak boleh. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi banyak, ada ya mulai dari lurah sampai presiden itu kan hak dipilih dan memilih kan. Termasuk juga anggota DPRD, DPR RI, DPD, termasuk tadi lurah juga masuk itu. Hak menjadi wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anaknya sendiri. Ya, misalnya ponakannya dititipkan, kemudian walinya adalah si A itu. Atau mungkin menjadi pengampu di yayasan atau panti. Ya, itu kan yang diampu bukan anaknya sendiri, yang itu. Kemudian huruf E, hak menjalankan kuasa ayah, ya sebagai orang tua itu bisa dicabut kalau dia itu melakukan tindak pidana yang memang merugikan keluarganya. Hak menjalankan perwalian, nah tidak bisa jadi wali dalam banyak hal, termasuk juga wali dalam hubungan perdata. Atau mengampu atas anaknya sendiri, ya ini mengampu atas anaknya sendiri bisa dicabut kalau ada kerugian-kerugian atau tindak pidana yang dilakukan oleh yang bersangkutan dan anaknya dalam posisi yang harus diampu. Anak yang harus diampu ini adalah anak yang dalam golongan atau kriteria tidak cakap hukum, maka membutuhkan pengampuan. F. Hak menjalani profesi tertentu. Wah, banyak ini, profesi itu kan juga banyak, ada pegawai, ada yang lain, atau mungkin tadi udah disebut TNI Polri juga profesi, advokat profesi, hakim profesi, wartawan profesi, dokter profesi, tenaga medis profesi, kemudian banyak lagi profesi itu. Yang dimaksud profesi ini apa? Bahwa pekerjaannya itu atau atas profesinya itu ada kode etik. Jadi termasuk misalnya anggota-anggota atau ketua-ketua komisi kan, mau komisi apa kan gitu kan, mau Kompolnas, kemudian KPK, itu kan komisi, itu termasuk profesi juga karena memiliki kode etik. Kemudian yang huruf G, hak memperoleh pembebasan bersyarat. Jadi ada huruf A sampai huruf G, A, B, C, D, E, F, G, berarti ada 7. Hak terpidana yang dapat dicabut dengan putusan hakim ditentukan oleh KUHP secara limitatif.
ya hanya 7 ini, dalam hal 7 ini. Karena untuk memenuhi kejelasan atau asas legalitas. Jadi tidak ada tafsir-tafsiran lagi. Jadi ditentukan secara limitatif, terbatas. Yang dalam penjatuhan pidana tambahan perlu mendapat perhatian adalah pencabutan hak tersebut itu tidak boleh mematikan hak keperdataannya. Tidak boleh mematikan hak keperdataannya. Ya, dia masih boleh memiliki barang, dia masih boleh memiliki kekayaan juga boleh. Tidak boleh ada kehilangan hak sebagai warga negara kan gitu. Sebagai hak warga negaranya dia tetap masih ada haknya. Tidak boleh sampai dihilangkan hak asasinya, itu tidak boleh. Beribadah, mendapat berpendidikan juga tetap boleh. Kemudian hak yang dicabut itu harus dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana. Contoh, ya berarti kalau misalnya tindak pidananya korupsi, ya kalau sesuai ini berarti tidak boleh menduduki jabatan publik. Nanti korupsi lagi, gitu kan. Kemudian dia menganiaya anaknya sendiri, maka dia dicabut hak sebagai kekuasaan ayah, gitu. Dia menjadi walidi atau pengurus panti asuhan tapi melakukan tindak pidana terhadap anak-anak pantinya itu, maka dia dicabut dari perwalian yang bukan anaknya sendiri. Jadi ada hubungan, ada connect antara tindak pidana dengan yang dicabut. Kalau misalnya tindak pidananya penganiayaan kok dia dicabut untuk tidak dipilih dan memilih, ayo nggak sambung juga kan, nggak sambung. Menganiaya anaknya kok tidak boleh yang huruf A tadi menjadi pejabat publik, ya tidak seperti itu. Harus yang ada connect-nya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku. Dan pada intinya pencabutan hak terhadap si pelaku ini adalah berorientasi terhadap perlindungan dan keamanan masyarakat. Misalnya ya pencabutan wali di panti ya supaya anak-anak yang di panti itu aman, terlindungi, terayomi. Dengan ininya dicabut kan tidak boleh lagi menjadi pengurus di situ, seperti itu. Penganiayaan terhadap anaknya juga seperti itu, maka kekuasaan ayahnya dicabut, nggak boleh oleh negara dicabut. Ini anak supaya anak tidak teraniaya lagi. Tidak boleh menjadi anggota TNI Polri. Ya mungkin kalau dia punya paham-paham yang rawan terhadap penganut tidak pidananya juga terkait dengan yang anti NKRI, bisa dicabut itu. Kemudian kalau dia mungkin termasuk yang rasis, maka dicabut juga, tidak boleh jadi yang dipilih atau memilih atau menjabat jabatan tertentu. Jadi dengan adanya ini dicabut supaya orang-orang itu terlindungi dari perbuatan si pelaku ini. Jadi orientasinya dicabut adalah supaya keamanan rakyat, masyarakat, warga negara Indonesia itu terjamin. Pada dasarnya adalah itu. Kemudian pasal 87. Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, berarti nanti andai kata ada undang-undang yang mengatur dan mengecualikan, pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf F hanya dapat dilakukan jika pelaku pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Ya, jadi kecuali ditentukan lain, kalau ada lex spesialisnya nanti, maka ini hanya dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih
berupa, nah, yang diancam 5 tahun atau lebih, namun yang berupa huruf A, tindak pidana terkait jabatan atau tindak pidana yang melanggar kewajiban khusus suatu jabatan. Nah, ini banyak. Contohnya, notaris itu harus merahasiakan. Contohnya merahasiakan yang dokumen-dokumen, yang minuta akta, kan seperti itu. Namun malah dia membocorkan begini, berarti terkait dengan jabatannya. Kemudian pengelola keuangan misalnya, yang harusnya mengelola keuangan dengan baik, malah korupsi, kan itu kan. Kan itu kan kewajiban khusus suatu jabatan. Konsultan yang harusnya ngawasi malah kong-kali-kong, nah itu kan. Itu contoh-contoh jabatan khusus. B, tindak pidana yang terkait dengan profesinya. Ya, tindak pidana yang terkait dengan profesinya ya itu tadi, profesi bisa medis, bisa dokter, bisa polisi, bisa TNI, bisa PNS, pegawai negeri, DPR, kan gitu kan. Banyak. Kalau itu terkait profesinya, sepanjang tidak ada undang-undang secara khusus mengecualikan, maka itu dapat dilakukan. C, tindak pidana dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan atau profesinya. Korupsi lah ini. Penyalahgunaan kewenangan itu masuk di korupsi. Nah, jadi itu yang dibahas pasal 86 dan 87. Kemudian pasal 88, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf D, nah ini huruf D, dan huruf E, hanya dapat dilakukan jika pelaku dipidana karena A, dengan sengaja melakukan tindak pidana bersama-sama dengan anak yang berada dalam kekuasaannya. Jadi gini, ini kan kalau yang huruf D itu kan tadi kan hak menjadi wali kan, menjadi wali. Jadi ini panti asuhan atau apa, atau ya penitipan anak atau apa, atau mungkin yayasan atau apa, yang akhirnya ternyata menggunakan anak ini untuk melakukan tindak pidana. Sebagai contoh ya, karena ini bersama-sama ya menjadi pengedar narkoba misalnya, kan gitu kan, atau mungkin malah mencuri bersama-sama. Kalau yayasan mungkin ya melakukan penipuan, penipuan orang yang nyumbang itu bersama-sama. Nah ini yang dimaksud di dalam pasal 88 huruf A adalah itu. Dengan sengaja melakukan tindak pidana bersama-sama dengan anak yang berada dalam kekuasaannya, atau B, melakukan tindak pidana terhadap anak yang berada dalam kekuasaannya. Hampir sama ini, hampir sama, penjelasannya pun hampir sama. Terhadap anak yang dalam kekuasaannya, ini kan di bawah kekuasaannya, entah itu anak sendiri atau anak di panti. Namun tindak pidana ini dilakukan oleh si pelaku terhadapnya. Kalau tadi kan bersama-sama melakukan, maka korbannya orang lain. Nah ini si korbannya itu si anak. Karena anak ini juga menjadi korban, maka diputus perwaliannya. Namun untuk dalam kekuasaannya, penjelasannya adalah sama antara B dengan anak. Pasal 89, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf G hanya dapat dilakukan jika pelaku dipidana karena melakukan tindak pidana jabatan dan atau tindak pidana yang melanggar kewajiban khusus suatu jabatan juga. B, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan atau ini korupsi, atau melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau lebih. Jadi ini mengkait ya, mulai dari pasal 86 sampai dengan pasal 89 ini mengkait, maka dari itu saya jadikan satu video. Mudah-mudahan pembahasan tentang ini bisa dipahami oleh rekan-rekan SHMH dan mudah-mudahan kita bisa menyerap
KUHP baru kita. Maka dari itu channel ini saya beri nama Sinau Hukum, Melek Hukum. Mohon maaf lebih kurangnya. Bagi yang belum subscribe, dukung SHMH dengan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.